Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Rama Chandra, NIM 191041190 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis UMKM keripik bakso. Baik, saya mulai. Gambaran umum produk usaha saya, yaitu alasan pendirian usaha. Di era globalisasi ini, banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan kualitas pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak heran lagi bila melihat banyaknya masyarakat yang pengangguran karena sulitnya mendapat pekerjaan. Berwirausaha merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan pendirian usaha, adapun tujuan untuk menjalankan usaha keripik bakso ini yaitu satu, memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha ini, melatih kemandirian dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan ringan dengan harga terjangkau, kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu pelayanan pelanggan, target pasar. Kami mencoba memasarkan produk ini kepada masyarakat sekitar, khususnya para kalangan ke bawah, kalangan atas, dan umum. Produk ini sangat praktis dan harga cukup terjangkau sehingga cocok bagi konsumen berbagai kalangan. Kemudian kepuasan pelanggan, produk kami menggunakan proses pekerjaan yang berkualitas dan menggunakan bahan dasar alami agar memberi kepuasan terhadap konsumen. Di sini kami juga menerima inovasi-inovasi dari konsumen dan pesanan sesuai kemauan konsumen. Kemudian kualitas pelayanan, satu, untuk menjaga kepuasan dan kenyamanan pelanggan, kami dan memberikan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian dua, desain produk yang berkualitas untuk ketahanan produk kami. Dan pemasaran, A. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran menggunakan media sosial dan menawarkan produk keripik bakso ini kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar kampus. Kami juga menawarkan kepada ibu-ibu rumah tangga sebagai cemilan yang siap makan. Sebagai berikut, menawarkan secara langsung kepada para konsumen serta memberitahu kelebihan sehingga produk ini dapat dipercaya oleh konsumen. Kemudian sistem informasi online maupun offline seperti promosi dengan menggunakan sosial media atau media cetak. Kemudian taktik pemasaran. Dalam pemasaran, produk kami menggunakan marketing mix, yaitu satu, produk kami membangun keripik bakso dari daging ayam. Banyak hal yang harus kami pertimbangkan. Yang salah satunya yaitu tentang masa kadaluarsa sebuah produk dan pertimbangan daya protein. Kemudian dua, price. Di sini kami menawarkan produk dengan relatif terjangkau sesuai dengan isi kantong masyarakat. Kemudian place atau tempat. Pemasaran pertama yang dituju di kampus dan di warung atau di tempat sekitar produksi produk, dan setelah ada perkembangan lebih lanjut maka akan dipasarkan di toko yang ada di luar daerah. Kemudian promosi, kami di sini menggunakan strategi pemasaran baik secara offline maupun online. Kemudian marketing value, dalam menjaga citra produk kami harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk serta pelayanan dalam menawarkan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Kemudian manajemen dan organisasi. Manajemen, pola pengelolaan usaha yang dilakukan sebagai berikut, yaitu pembelian bahan baku berdasarkan jumlah produksi dalam jumlah pemesanan konsumen. Kemudian dua, proses produksi dilakukan di rumah. Tiga, sistem pemasaran menggunakan marketplace dan media sosial. Empat, proses penjualan online melalui pre-order dan proses pengiriman produk dikirim seminggu setelah pre-order ditutup. Kemudian 5, sistem pengiriman produk menggunakan jasa pengiriman untuk daerah yang jauh. Bila dekat kami akan antar sendiri. Kemudian 6, apabila terjadi kerusakan atau kesalahan dalam pengiriman, pihak kami yang bertanggung jawab seutuhnya. Kemudian yang terakhir, pendapatan dikelola oleh bendahara dan dikembangkan bersama untuk kemajuan bisnis. Alat dan bahan, yaitu alat pisau, daun pisang, sendok, blender penggiling daging, kemudian kompor, alat panggangan, alat pemotong. Kemudian bahan daging ayam, telur, tepung tapioka, bawang putih, bawang merah, pala, lada.
Kemudian perincian biaya, yaitu perincian keuangan dan modal. 1. Bahan baku dan pendukung. Mungkin teman-teman bisa melihat bahan baku dan pendukung di slide yang sudah ada. Kemudian peralatan, yaitu ada alat dan jumlah, kemudian harga satuan dan total. Kemudian jumlah yang dibutuhkan, yaitu bahan baku pendukung selama 1 bulan dalam kurung 2 kali produksi. Kemudian peralatan total 1.357.000. Rencana penghasilan pendapatan per bulan 100 bungkus kali 10 sama dengan 1 juta. Kemudian 1 juta dikali 2 dalam kurung 2 kali produksi, yaitu 2 juta. Keuntungan per bulan. Laba pendapatan per bulan atau keuntungan per bulan, yaitu laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional sama dengan 2 juta dikurangi 1.357.000 sama dengan 643.000. Kemudian cara pembuatan, proses pembuatan keripik bakso. Keripik bakso bisa dibuat dengan 2 formula, yaitu 1. Formula 1, bahan bakso dibuat dengan menambahkan tepung tapioka dan tepung terigu dalam jumlah banyak. Bisa dibaca oleh teman-teman yang sudah saya tampilkan di video, di slide. Kemudian lanjut cara pembuatan. Kemudian pengemasan dan langkah strategis pengenalan produk. Pengemasan produk kami menggunakan kotak makanan plastik, kedap udara, dan pemberian label khusus yang bertanda kami. Penggunaan cara seperti ini dapat membatasi udara dari luar yang masuk dan menjaga kualitas produk dan kontaminasi lingkungan. Langkah strategis pengenalan produk. 1. Ketahui target pasar yang dituju, kemudian memilih tempat yang strategis, lalu melakukan sosialisasi kepada calon konsumen dan harus menjaga kualitas rasa, kemudian menawarkan produk secara gratis atau testi produk makanan. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.